Shalom, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Reading Bible Time. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ezra 7 hingga Ezra 8. Sebelumnya marilah kita memohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih setiamu Tuhan dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Saatnya kami hendak membaca firman Tuhan, terangilah Tuhan hati dan pikiran setiap kami, dan Engkau yang mengurapi Tuhan, khususnya Livia akan membacakan firman Tuhan pada malam hari ini, biar menjadi berkat Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkannya. Mari kuasa Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami, dan urapilah mulut bibir dari Livia. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Livia. Baik, terima kasih Kanina. Shalom semuanya untuk membaca firman Tuhan pada malam hari dari Ezra 7 hingga Ezra 8. Ezra 7. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah, bin Salum bin Zadok bin Ahitub, bin Amaria bin Azaria bin Merayot, bin Zerahia bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas, bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindunginya dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku, yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kuperoleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu, perbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra ahli Taurat Allah semesta langit haruslah dilaksanakannya dengan seksama.
dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Persiapan perjalanan. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan. Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-samaku. Inilah kepala-kepala kaum, keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya, dari Bani Paros, Zekaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elio Enai bin Zerahia, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaca, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yahiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahwa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Azriel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kashifa. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kashifa, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serepia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya,
18 orang dan Hashabiah beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu, aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebiah dan Hasabiah, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh Raja, serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Tiba di Yerusalem. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa, pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah yang didampingi oleh Eleazar bin Penehas, dan mereka dibantu oleh Yosafat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibekukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel. Lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Puji Tuhan, untuk pada malam hari ini kita udah baca nih dari kitab Ezra 7-8. Nah, kalau dari kitab ini juga dikisahkan mengenai bagaimana orang-orang Israel itu sedang berhimpun untuk pulang dari tempat pembuangan di Persia. Tetapi dalam prosesnya itu juga Ezra menemukan bahwa nggak ada orang Lewi dalam rombongan tersebut gitu. Karena tujuan utama bangsa Israel adalah membangun kembali bait Allah dan juga beribadah kepada Allah. Nah, Ezra menyuruh beberapa orang untuk meminta orang Lewi bergabung di dalam rombongannya itu, dan seharusnya orang Lewi lah yang akan bertugas menyelenggarakan peribadahan. Dalam proses perjalanan pulang,
Ezra itu juga, nggak meminta perlindungan dari tentara orang Persia. Padahal mungkin kita tahu kalau dijaga sama tentara itu kan juga lebih aman gitu ya, keselamatan terjamin. Tetapi, di kisahkan ini Ezra, s pengennya tuh dalam setiap proses yang dijalani, Allah sendirilah yang memimpin perjalanan mereka, bukan mengandalkan, manusia gitu. Karena itu juga Ezra menjalani puasa agar umat Israel juga dapat merendahkan diri dan memohon supaya Allah menjaga mereka. Dan sesampainya juga di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban bakaran sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Kalau ditarik kesimpulannya, banyak banget nih ya orang-orang di luar sana yang merasa bahwa tujuan itu adalah hal yang paling penting yang harus dicapai gitu dibandingkan prosesnya. Tetapi kita bisa belajar dari Ezra bahwa dia peduli dengan tujuan yang benar, proses yang benar, dan respon juga yang benar. Jadi semuanya harus balance gitu. Tujuan, proses, dan respon juga harus dilakukan secara benar. Tujuan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah, setelah itu juga jelas tujuannya, maka prosesnya juga harus dijalani dengan kesetiaan kepada perintah Allah dan percaya sepenuhnya akan penyertaan Allah. Setelah semua tergemenapi, responnya juga harus benar dan kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dari aku seperti itu, Kanina. Kalau dari Kanina bagaimana? Iya, thank you Liv buat sharingnya. Tadi pas baca lagi terus kamu mendengar penjelasan kamu bener banget ya, bahwa segala sesuatu harus benar, artinya tidak hanya tujuannya aja tapi prosesnya harus benar, karena kalau kita tujuannya benar tapi prosesnya salah, semuanya salah. Terima kasih ya Livia ya. Kalau gitu langsung aja kita langsung ke ayat emas ya. Boleh. Silakan Livia. Baik, untuk ayat emas pada malam hari ini dari Ezra 7 ayat 28b. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama aku. Baik, untuk menutup RBT pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai Tuhan membaca firman Tuhan dari kitab Ezra 7 hingga 8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi perenungan kami Tuhan pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi, dapat tersampaikan, dapat kami mengerti Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan juga dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jaringan internet yang baik Tuhan, sehingga kami semua dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas atau mungkin ada yang mau beristirahat. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus juga yang hantarkan teman-teman kami yang masih di perjalanan Tuhan. Tuhan Yesus hantarkan tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan mungkin teman-teman kami juga ada yang kurang enak badan Tuhan atau sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang pulihkan Tuhan sehingga tubuhnya kembali normal dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, thank you Livia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok malam pada tanggal 30 September di jam 8 WIB atau 9 WITA. Bagi sahabat-sahabat yang bergabung dalam YouTube, ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang Dwelling Community atau Dwelling Youth Community atau GBI Dwelling, boleh menghubungi kami di 087 780 494 771 atau boleh cek di Instagram kami GBI_Dwelling atau GBI Dwelling di Facebook dan GBI Dwelling juga di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.